seperti niat kita mengikuti imam. Tetapi ada yang beberapa bagian gerakan imam tidak diikuti. Karena apa? Karena perbedaan mazhab. Misalnya imam kunut, kita tidak kunut. Imam bersedekah, kita tidak bersedekah karena perbedaan mazhab. Apakah bagaimana kualitas makmumnya, apakah mendapat pahala itu? Karena kita sudah berikrar, sudah ada perjanjian mau mengikuti imam. Ternyata pada pelaksanaan kita tidak ikuti imam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama niki memang seorang karena sangat khusyuknya nih, sehingga dia tidak sadar bahwa imam sampun ruku bahkan sampai tidak. Maka niki adalah memang batal kalau dia tidak ikuti sampai 2 rukun. Apalagi dia begitu sujud imam baru dia ruku baru i'tidal sampai dia tinggal terus. Nah, masalahnya makin ini bagaimana kalau kita sama-sama dengan imam baca Al-Fatihah. Di saat imam baca Al-Fatihah, karena menurut Imam Syafi'i terutama sekali, maka baca Al-Fatihah niki walaupun yang perlu jadi makmum adalah merupakan suatu yang wajib. Apabila ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Nah, kanggo yang perlu beriuk daripada ketinggalan. Daripada ketinggalan. Kanggo cuma memang kan yang perlu disunatan iza quri al-Qur'an fastami'u dikilang hukum sunat. Dalam arti tiang pelungguh perhatikan kan bacaan daripada Fatihah imam. Bareh tiang pelungguh baca setelah selesai imam si biasa. Ini luar biasa. Karena apabila kemudian daripada imam setelah selesai imam tidak baca, justru ia ngalet. Nah, untuk mengantisipasi tidak terjauh tertinggal isi imam, beriuklah dan baca Al-Fatihah kerja imam. Kanggo dia batal masa. Dari dia batal salat. Nah, kemudian saat kedua baru niki dalam kaitan Nabi niki tadi. Kunut. Tidak mengikuti gerakan imam. Nggih, sama. Nggih. Walaupun pegawai sunat nggih. Ya. Nah, memang kalau menurut Imam tiang pelungguh niki termasuk ia batal. Sedangkan menurut mereka tidak batal niki, walaupun tidak ikut. Bahkan justru kalau dia ikut dia batal. Karena mengikuti sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Niki masalahnya. Nah, tapi menurut yang pelungguh ajaran dalam kitab ini kan sama batal dia. Karena Nabi menyalahi Nabi yang sudah diikrarkan dalam kata makmuman lillahi ta'ala niki. Sehingga ya wallahu alam bagaimana niatnya mereka, apakah dia sudah muparakah atau gimana nih tidak tahu kita. Karena memang maranika lah yang sering masih dengan teman-teman dekat lah, tapi berbeda niki lah keyakinan ini. Bareng udah mulai musbuk, tapi ketika imam kunut dia tetap tidak kunut. Atau mungkin masuk tapi tidak, walaupun pegawai sunat termasuk berserkap niki pegawai sunat. Dan ini adalah karena Nabi sampun terikat isi kata-kata makmuman ni kata. Dari apabila menyalahi salah sopok daripada pegawaian imam walaupun sunat, berarti sampun mengingkari ikrarnya. Berarti nikilah yang menyebabkan dia batal menurut ajaran silara kitab-kitab Syafi'iyah. Nah, ini kasus terjadi laikan antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i jadi makmum dari Imam Ahmad, ikut tidak kunut. Karena mana sabar niki? Karena sudah berikrar jadi makmum. Maka Nabi pun ruang keadaan daripada imam harus diikuti. Bahkan sampai dia salah, misalnya imam marah dikit dia kan seharusnya imam akan tasyahud awal sudah diwangsit subhanallah tetap imam naik berdiri tiga. Tiang perubahan jadi makmum tidak boleh sujud sendiri tanpa ada imam. Lebih baik tiang perlu ikuti dia. Ikuti salah lah dia. Nah, kalau tiang pelungguh menyalahi dengan cara tiang pelungguh sendiri yang tasyahud,
kemudian imam dia salah memang untuk kalau ini, maka batal salatnya. Ketika Imam Ahmad jadi makmum dari Imam Syafi'i, ikut dia kunut. Begitu sebaliknya kalau Imam Syafi'i jadi makmum pada Imam Ahmad, ikut tidak kunut. Jadi innama ju'ilal imamu liyu'tamanikilah jadi Quran alasan. Jadi apabila dijalahi walaupun bukan sunat batal. Jadi dari keterangan ini tak pada yang standarnya. Okay. Jadi kalau mengenai keikutannya, artinya awal geraknya, permulaan geraknya itu memang harus dia belakangan sebentar saja. Nah inilah yang dimaksudkan tadi, bahwa makmum itu harus belakangan tempat berdirinya dan belakangan gerakannya daripada imam, baru dia dapat nilai jamaah yang 27 salat sendirian itu. Nah kalau dia serentak, termasuk dia tempat berdirinya sama sejajar atau gerakannya sejajar serentak dari awal gerakan-gerakan itu sama terus, tidak batal sholatnya tapi tidak dapat pahala jamaah, tidak batal dia. Kemudian, nah bagaimana kalau dia tertinggal? Nah tadi kan diterangkan bahwa kalau dia tertinggal sampai dua rukun panjang, maka batalah sholat daripada makmum ini. Tidak saja batal jamaahnya, kecuali kalau dia berniat muparakah. Dia berniat muparakah dalam hatinya, dia sudah tertinggal, saya sendirian karena saya sedang asyik sujud misalnya. Tetapi kalau dia itu lama sekali dia sujud karena memang sebenarnya khusyuk misalnya. Nah ini tidak dikhawatirkan dia akan ketinggalan, karena waktu berdiri kita itu kan agak lama. Yang berbeda akan lama, tetapi nanti efeknya adalah pada rukun-rukun yang lain pun akan terlalu jauh belakang. Selama dia tidak ketinggalan dua rukun panjang, maka tetap dikatakan dia masih dalam bingkai ibadah salat berjamaah. Dapat dia paham? Imam agak seragam itu. Jadi misalnya begini, ini jadi Paksa bangun. Kalau waktu bangun jamaah, kalau dia serentak misalnya, serentak bangunnya, artinya kadang-kadang imam belum ada suaranya takbiratul ihram, itu dia sudah bergerak kan, dia sudah bergerak, si makmum juga sudah bergerak, dia sudah bergerak. Nah, itu juga termasuk dia tidak mendapatkan pahala jamaah kalau semuanya digitukan saja. Tapi kalau hanya satu daripada rukun-rukun itu, gerakan-gerakan itu yang kebetulan, ya, kalau kebetulan dia bertepatan, udah jadi masalah. Karena hanya satu rukun. Jadi komandonya adalah takbir, kalau tidak bergerak. Okay. Itu memang anunya. Jadi takbir intikal ini adalah merupakan salah satu hikmahnya. Nah, salah satu hikmahnya. Makanya si imam supaya dia gerak duluan, baru suara. Ya, baru dia bersuara, gerakan dulu. Iya, baru bersuara. Karena kita harapkan nanti makmum saat kita bersuara itu dia mulai bergerak. Mulai bergerak. Sehingga ini termasuk adabul imamah yang memperhatikan akan makmum. Ini seandainya si imam memang sunat dia mengatakan imaman pada waktu melapaskan niat atau pada waktu berniat, itu sunat dia meniatkan diri jadi imam, kecuali kalau salat Jumat. Kalau salat Jumat wajib dia meniatkan diri jadi imam. Nah kalau salat lain daripada Jumat sunat, tetapi makmum wajib berniat makmum. Nah, berarti kalau dia tidak berniat makmum, mungkin salatnya dia sah, kan hanya mengikuti gerakan imam, cuma tidak dapat pahala jamaah. Tidak dapat dia. Kalau dia rakaat pertama baru dia ingat bahwa dia lupa. Bagaimana supaya dia masuk? Maka boleh itu, boleh dia niat di rakaat yang kedua. Boleh. Artinya tetap salatnya